ngirim anak-anaknya ke seluruh dunia, termasuk juga di lembaga pendidikan dalam negerinya, untuk cari ilmu. Keterbukaan ekonomi kita, itu kalau menurut saya nggak bisa terbuka, tapi tanpa kepekaan terhadap kenyataan seperti itu. Silakan dari lingkungan, kalau ada lagi yang bertanya. Ada? Nggak usah ragu? Ada? Ada? Oh ada, nggak apa-apa. Wah, yang ngomong cukup itu udah mau pengen tidur. Ya. Ya kapan lagi kan teman-teman dapat perspektif lain gitu. Jadi ya melulu itu aja. Atau misalnya Rocky aja gitu pikirannya gitu kan, nanti dipikir makar pula kan kita di sini. Padahal kan enggak gitu. Ya silakan. Cek. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yustika Puspasari dari Pengadilan Negeri Palopo. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan tentu saja lingkungan hidup. Dari tadi saya sangat menanti Bapak membahas terkait dengan bagaimana keterkaitan pertumbuhan ekonomi atau keterbukaan ekonomi dengan banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan investasi atau yang dari tadi mungkin saya simpulkan yang berhubungan dengan cuan, itu berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tentu saja korporasi atau perusahaan yang kemudian ingin berinvestasi di negara kita ini, contoh kecil saja ketika mereka ingin memulai aktivitasnya, cut and fill, itu pasti akan mereka lakukan, itu hal yang paling sangat sederhana tetapi sudah merusak lingkungan. Nah, saya sebenarnya sederhana saja, yang ingin saya tanyakan pandangan Bapak, terkait dengan apakah pertumbuhan ekonomi atau keterbukaan ekonomi jika dikaitkan dengan kelestarian lingkungan yang seharusnya mereka adalah pasangan yang serasi, namun saya yakin mereka tidak bisa harmonis, itu bagaimana Bapak melihat? Karena kita juga tidak bisa pungkiri jika kerusakan lingkungan itu kemudian dikonversi menjadi cuan atau rupiah, itu besar juga kerugiannya bagi negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Lopo, keren sekali pertanyaannya. Dulu saya pernah bertugas di sana. Saban akhir pekan saya suka berenang di Teluk Bone. Ayo, Bang. Ini bagus banget pertanyaannya. Ini tergantung investornya dari mana, ya kan? Kalau investornya dari negara-negara Asia, kemungkinan besar kepekaan terhadap lingkungan tuh nggak terlalu tinggi. Justru kalau investornya itu dari Eropa dan Amerika, itu kepekaan mereka sekarang jauh lebih tinggi. Bukan karena nurani mereka, tapi mereka tuh diamanahkan oleh pemerintahnya. Bahkan mereka tuh diberikan sanksi kalau mereka tidak merangkul semangat-semangat ESG. Ya kan, environment, social, and governance. Nah, ini nyambung dengan sustainability. Jadinya kenyataan di lapangan bahwa itu banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan terkait dengan lingkungan. Itu kemungkinan besar itu berkorelasi dengan mungkin sumber dananya dari mana. Ya kan? Nah, ini justru tugas kita untuk menegakkan hukum yang berlaku di sini dan tugas kita untuk lebih bercuap-cuap untuk menarik modal dari negara-negara yang lebih maju. Ini yang selalu saya sebut smart capital. Kalau kita nyari modal yang smart. Kita jangan cari modal yang not smart. Nah, kalau modal yang datang itu nggak smart, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tadi disampaikan. Nah, ini kalau menurut saya, justru tadi uang beredar yang besar tadi, yang 100 triliun dolar itu lebih banyak berada di negara-negara maju. Justru mereka yang belum mau menempatkan modal di sini dan justru modal-modal mereka itu sangat sudah diamanahkan. Kalau dimobilisasi itu harus kental dengan semangat-semangat ESG, harus lebih bersemangat dengan sustainability. Nah, ini tugas kita. Saya melihat masih agak-agak sulit untuk kita tuh mendekatkan diri dengan pemodal-pemodal yang smart. Nah, ini mungkin agak struktural, ini mungkin bahasa, ya kan? Saya seringkali mengadvokasi untuk anak-anak kita tuh lebih belajar
bahasa asing. Mandarin, Jepang, Spanyol, Itali, Inggris, dan lain-lain. Dan ini nyambung dengan tadi semangat divergensi. Keterbukaan ekonomi kita, itu kalau menurut saya nggak bisa terbuka tapi tanpa kepekaan terhadap kenyataan seperti itu. Kalau menurut saya keterbukaan ekonomi kita itu harus lebih termanifestasi dalam konteks untuk kita mencari talenta dari manapun. Nah, saya belum melihat secara struktural adanya keterbukaan di diri kita dalam konteks pendidikan. Gimana supaya di Sumedang itu yang ngajar di SMA kelas 2 itu adalah pemenang Nobel. Yang kemungkinan bisa datang dari Ethiopia atau dari Inggris, dari Afghanistan, dari Jepang, dari Tiongkok, dari manapun. Selama guru SMA kelas 2 di Sumedang itu mungkin belum berkenan. Nah itu kalau menurut saya sangat nyambung dengan pembangunan bangsa dan negara kita. Kalau kita ada keterbukaan seperti itu, kita akan lebih bisa menunjukkan keterbukaan ekonomi secara bijaksana. Dan kita lebih bisa berkomunikasi dengan smart capital. Saya selalu menjelaskan bahwa problem pendidikan kita itu bukan di kurikulum. Problem pendidikan kita itu di guru. Saya sangat percaya kalau kurikulumnya itu enggak keren, tapi kalau gurunya keren, guru itu bisa bikin ajaran itu keren banget. Dan ini empiris. Kalau guru itu dipilih dari top 20% dari lembaga pendidikan, dia dalam 1 tahun dia bisa ngajar 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau guru diambil dari bottom 20% dari lembaga pendidikan, disuruh ngajar, dia dalam setahun dia hanya bisa ngajar 1,5 tahun. Jadi bayangin anak-anak kita di Pulau Rote atau di Tarakan, yang mungkin kebetulan nggak dapat guru yang berkualitas, dari bottom 20%, ngajar anak-anak kita di tempat-tempat seperti itu, dalam 12 tahun atau 14 tahun dari taman kanak-kanak 1, 2, terus kelas 1 sampai 12, 14 tahun di otaknya dia tuh cuma ada ajaran selama 7 tahun. Gimana kita bisa berharap untuk anak-anak itu untuk bisa sekolah di UI, ITB, secara umum ada pasti perkecualian, tapi kita pengen skalanya yang gede kan. Nah kalau menurut saya obatnya adalah untuk kita mencari guru dari top 20%. Di Korea itu mereka bulet nyari guru top 5%. Dan bukan hanya mereka secara selektif dipilih dari top 5%, mereka digaji dengan cara yang sangat berkenan dan status sosial mereka itu luar biasa. Di Korea itu kalau orang jadi guru, itu sangat dihormati. Di RT, RW, kabupaten, kota, dan lain-lain. Dan mereka juga digaji lebih tinggi daripada kalau mereka kerja di Citibank, kayak di Google, di Amazon, dan lain-lain. Nah itu kalau menurut saya yang ditiru oleh orang seperti Lee Kuan Yew di Singapura. Tapi di Singapura mereka hanya milih dari top 20%. Dan di sini kalau menurut saya ini masih harus sangat disikapi. Nah kalau itu bisa disikapi, keterbukaan ekonomi kita terhadap isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan lain-lain itu akan terselesaikan. Saya percaya banget itu. Ya, keren ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Gita itu sebetulnya pernah saya dengar dan saya baca dan saya yakini sudah berpuluh tahun lalu itu ada fisikawan Indonesia, Prof. Yohanes Surya. Dia bilang katanya nggak ada anak yang bodoh. Sama sebetulnya level pintarnya, cuma yang ada adalah anak yang nggak memiliki kesempatan untuk mendapatkan guru yang terbaik, guru yang cerdas, guru yang berkualitas. Jadi itu sebabnya Bang, saya juga sama seperti Abang, nggak begitu percaya dengan kurikulum dan sebagainya. Yang penting gurunya baik, maka dihadirkan Bang Gita di sini karena Bang Gita adalah guru yang baik. Menjawab itu tadi Bang, bahwa kita butuhkan smart investor. Nah smart investor inilah yang ketika Abang sampaikan itu, karena Bang Gita ini sangat bijak ya, dia hati-hati ngomong. Sebetulnya dia mau ngomong, Indonesia itu salah mengundang investor sebetulnya. Gitu. Ya kan? Harusnya Amerika yang diundang, jangan Cina gitu ya. Mungkin gitu tadi jawabannya. Karena sama-sama ya
ngerusak gitu, sehingga alamnya juga rusak gitu ya. Mohon maaf tuh kalau saya simpulkan seperti itu Bang ya. Nanti aja dijawab setelah, diselipi setelah sesi pertanyaan berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Dari lingkungan tidak ada? Oke, dari PHI, silakan. Pak Is, Pak Bronto, 2 ya. Persis, sebentar lagi jam 10, tenang aja, nanti selesai. Tapi makin hari kok makin enak ya, makin kita mau duduk aja nunggu untuk ini. Silakan, Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar Julkarnain, Hakim PHI Tanjung Karang. Kebenaran saya diusulkan oleh Serikat dahulu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu lihat, saya di KSPI. Nah, jadi di Serikat itu tergantung dari negara mana investornya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Eropa atau Amerika, itu jarang sekali, nggak terlalu besar perselisihan hubungan industrial. Tapi pertanyaan saya adalah, apa mungkin kita bisa seperti Vietnam, membebaskan lahan selama 50 tahun atau 100 tahun, agar investasi bisa masuk, sehingga lapangan kerja tercipta, sehingga kayak buru-burunya bisa membeli barangnya, sehingga ya kita juga nggak perlu ekspor juga gitu. Dan akhirnya ekonomi jadi meningkat. Jadi untuk diketahui upah minimum Vietnam sama Indonesia sekarang udah mirip. Seperti itu gitu. Dan memang kemajuannya cukup besar. Nah tapi kita selalu ada regional meeting kayak BASF untuk produk yang sama karbon untuk ban. Itu mereka berpikir atau kayak contohnya kalau di sini misalkan kayak air mineral. Di India, Singapura, Korea, di Amerika itu kan produknya air mineral gitu. Tapi akhirnya kita selalu berusaha membuat bagaimana upah itu sama, upah regional gitu. Tapi memang yang tertinggi cuma Vietnam. Vietnam bisa 6 kali dari upah minimumnya gitu. Sedangkan Indonesia baru cuma 1,2. Jadi kalau di Vietnam itu bisa 15 juta, kalau dirupiahin di kita itu cuma sekitar 5 jutaan gitu. Nah, itu terus kemudian bagaimana menyambungkan antara dunia pendidikan dengan pekerjaan gitu. Kita suka lihat buat apa capek-capek dia bilang gitu kan. Saya dulu belajar matematika dan lain-lain. Tapi untungnya saya rajin piket gitu. Akhirnya saya jadi OB. Gitu. Jadi kok nggak nyambung gitu antara dunia pendidikan dengan dunia kerjaan. Terus itu bagaimana menyambungkannya? Itu aja. Oke Prof. Prof kita silakan. Ini saya baru aja mengadakan sesi podcast dengan Profesor Sosiologi di Stanford. Ngobrol mengenai konsep yang hampir sama. Kita tuh seringkali khawatir mengenai brain drain. Ya kan? Brain drain itu kalau menurut saya salah parkir. Saya lebih percaya dengan konsep brain circulation atau brain linkage. Jadi kalau brain itu pindah dari sini ke sini, dia nggak mau balik hari ini. Di sini minta ini balik ke sini. Dia nggak mau balik ke sini karena nggak ada tempatnya. Iya kan? Saya percaya bahwa brain ini kalau pindah dari sini ke sini, karena di sini ada tempatnya yang sangat harmonis, sangat kondusif, brain ini semakin gede. Mau 5 tahun kayak 10 tahun, 20 tahun, begitu dia 20 tahun dia ngelihat di sini tempatnya udah siap, dia balik lagi ke sini. Dan ilmu dan kebijaksanaan yang dia raih selama 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, itu sangat eksponensial dalam aplikasi untuk tempat barunya di sini. Nah, ini seringkali terjebak dengan konsep mengenai nasionalisme. Iya kan? Nasionalisme itu menjebak kita dengan definisi bahwasanya brain drain itu nggak boleh. Ya, saya sih kurang sepakat. Nasionalisme itu bukan mengenai siapa yang memiliki. Nasionalisme itu lebih mengenai siapa yang menikmati. Kalau rakyat itu lebih menikmati, itu nasionalis. Ya kan? Jadi saya melihat ini kita harus ubah secara struktural mengenai konsep brain drain menjadi brain linkage atau brain circulation. Nah kalau itu lebih bisa diperkenankan, mungkin kita lebih ada kesadaran untuk membangun infrastruktur di sini. Agar ini bisa pulang lebih cepat. Dan saya melihat Vietnam itu bulat. Dia ngirim anak-anaknya ke seluruh dunia, termasuk juga di lembaga pendidikan dalam negerinya, untuk cari ilmu. Dan kalau infrastrukturnya belum siap, dia import,
Dia import guru dari Amerika, dia import guru dari Tiongkok, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, dari segalanya. Makanya sekarang Vietnam itu jauh lebih hebat daripada apa yang kita kira beberapa tahun yang lalu. Nah, Vietnam itu dulu kita ajarin cara nanam kopi 30 tahun yang lalu. Kita yang ngajarin nih, kita ke sana 30 tahun yang lalu. Sekarang Vietnam udah menjadi produsen kopi terbesar nomor 2 di dunia. Dalam 30 tahun. Kita udah nomor 6 sekarang. Ya jadinya di situ udah kelihatan lah bahwa mungkin semangat kita nih kayaknya harus diubah. Mentalitas kita nih harus diubah. Nah ini kalau menurut saya nggak jauh lah dari beberapa hal yang kalau menurut saya harus diredefinisikan. Dan ini saya rasa lebih ada harapan dengan anak-anak kita ke depan. Agar kita bisa bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam. Tapi itu penting, brain drain itu nggak laku kalau menurut saya. Kita harus lebih merangkul konsep brain circulation atau brain linkage. Terima kasih Pak Gita.